Dan kesempatan sore hari ini kami akan membahas topik menentukan tujuan investasi, langkah awal menuju keuangan yang sehat. Dan di studio saat ini telah hadir narasumber, ada Bapak Andi Syarifuddin SEMSI yang juga merupakan dosen dari Poltek Negeri Nunukan. Betul ya Pak ya? Betul Pak ya? Betul Mbak. Ya, baik. Ya, betul. Nah, obrolan Mosaic Indonesia tentang investasi ini. Nah, kalau kita membahas tentang topik menentukan tujuan investasi, sebenarnya Pak, bagaimana cara menentukan tujuan investasi yang realistis dan juga terukur? Ya. Baik Mbak Rami, terima kasih atas kesempatannya. Juga yang terhormat para pendengar yang ada di rumah dan di studio, terkait dengan menentukan tujuan, harus memiliki strategi Mbak. Jadi strategi menentukan tujuan investasi itu yang pertama bahwa investasi itu harus punya tujuan yang jelas, baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka dasar gitu Mbak. Ya, sehingga nanti pada saat menentukan tujuan ini jelas dia mau target jangka pendek atau betul. Panjang. Gitu, panjang. Yang terkait dengan ini profil investasi apa yang kira-kira yang akan dibidik. Betul. Yang karena di dalam satu profil investasi itu Mbak ada berbagai persyaratan investasi yang harus dipenuhi. Yeah. Nah, jadi cara menentukannya itu harus diukur dulu ya Pak ya. Dulu. Jangka menengah, pendek atau panjang. Iya, betul. Nah, perbedaan antara tujuan investasi ini yang jangka pendek, menengah, dan juga panjang itu apa Pak? Biasanya gini Mbak, kalau kita mau jangka pendek Mbak, berarti harus terpenuhi sekarang. Misalnya Mbak butuh kendaraan, berarti harus beli Mbak. Iya kan? Investasi di kendaraan supaya kendaraan ini nanti bisa digunakan dengan kegiatan yang produktif. Jadi semua arahnya ke kegiatan produktif Mbak. Nah kalau jangka menengah mungkin beli rumah gitu Mbak ya. Jangka panjang beli tanah gitu kan. Nah, itu bentuk tujuan investasi yang mendasar Mbak. Nah kalau deposito termasuk apa Pak? Ini deposito itu termasuk kemana ini Pak? Betul Mbak. Jadi itu pendek, menengah atau panjang? Iya. Deposito itu kan tergantung dari ini ya Mbak. Jangka waktunya. Jangka waktu yang kita mau kan. Ada yang setahun, ya. Ada 3 tahun, gitu bahkan kan. ada yang sampai puluhan tahun Pak. Itu dari profil investasi Pak, itu termasuk dalam investasi yang dengan risiko yang rendah itu. Dia masuk kategori rendah. Oh, kalau deposito itu investasi dalam kategori rendah risiko Pak? Dalam kategori rendah. Iya. Sehingga masyarakat itu banyak memilih jenis investasi yang kira-kira risikonya rendah. Iya. Saya juga Pak, saya mau dong yang risikonya rendah. Iya, ada Mbak. Ada yang menengah, risiko menengah. Seperti mungkin Mbak masuk salah satu peserta asuransi. Iya. Nah itu masuk jangkauan agak risikonya menengah. Iya betul. Jangan kita tidak dibayar nanti ini kan. Nah kalau deposito kan jelas. Iya betul. Tergantung jangka waktunya saja Mbak. Nah kalau cara menghubungkan tujuan investasi dengan rencana keuangan pribadi itu seperti apa Pak? Gini Mbak, kalau kita tadi arahkan dengan keuangan kondisi keuangan sehat, itu ada rumusnya Mbak. Kapan dikatakan itu keuangan sehat? Apabila pendapatan melebihi dari pengeluaran. Oh ya. Jadi kalau selama pendapatan lebih tinggi dari pengeluaran, maka ada celah untuk melakukan investasi. Nah, tapi kalau sama nggak bisa Mbak. Oh begitu Pak. Iya. Atau selain dari itu ada rasio utang Mbak. Ada rasio utang. Gini. Misalnya Mbak mengambil kredit. Itu rasio utang maksimal 30%. Iya. Misalnya gajinya 6 juta. Berarti yang bisa dijadikan di sini adalah 30% ya Mbak. Jadi ada rasio utang supaya bisa dikatakan keuangan sehat gitu. Atau cash flow. Cash flow. Jadi aliran masuk uang itu kira-kira seimbang dengan pengeluaran. Nah, maka bisa menuju pada keuangan yang sehat. Atau pengeluaran yang sudah ditentukan. Misalnya tagihan listrik, kan jelas Mbak. Air. Ya betul. Itu semua itu. Semua. Jadi
salah satu faktor untuk menuju pada keuangan yang sehat. Nah, apalagi kalau Mbak punya investasi yang beli saham kan, Wah, itu lebih sehat lagi Mbak. Lebih sehat lagi lebih ya Pak ya, beli saham ya. Kan dapat dividen. Iya. Nah ini Pak, bagaimana dengan orang yang keuangannya pas-pasan tapi mau berinvestasi? Mereka itu harus investasi ke yang mana ini Pak? Jangka pendek kah? Jangka panjang kah? Atau Mbak, jangka menengah? Tapi punya aset kali Mbak. Jadi Mbak punya uang. Tapi kan mungkin banyak asetnya. Iya, bisa jadi Pak. Investasi ini kan bukan hanya hitung uang Mbak. Tapi kita akan menilai aset itu untuk masa yang akan datang. Misalnya Mbak punya sebidang tanah, ya kan? Tapi kita tidak punya uang Mbak. Ini bisa jadi peluang untuk dapat pinjaman kan? Untuk investasi kan? Nah gitu Mbak. Tinggal nanti melihat namanya itu rasio Mbak ya, ada ROA namanya, return of investment. Kira-kira kalau dengan saya pinjam di bank ini, dengan menggadaikan lah sertifikatnya ya, karena saya tidak punya uang, tapi punya sertifikat gitu. Nah, ini kan akan dapat modal. Setelah ditimbang-timbang dengan kalkulasi analisis investasi yang begitu matang, ternyata lebih menguntungkan meminjam untuk investasi daripada menabung di bank. Gitu. Pilih investasi. Itu namanya ROA, return of investment. Nah, contohnya nih Pak, ini contoh ya Pak ya. Misalkan kalau mau dibilang tabungan, saya nggak punya tabungan nih Pak. Boleh. Misalkan, tapi saya punya kos-kosan, terus saya punya rumah makan, saya punya rumah kontrakan. Boleh, itu tadi. Nah, saya punya tabungan emas. Maksudnya emas saya Pak, ya, yang mungkin jumlahnya sekitar puluhan sampai ratusan gram gitu loh Pak ya. Misalkan ya Pak ya. Nah itu termasuk investasi atau apa Pak? Itu kalau sudah beli emas itu sudah investasi paling ringan Mbak, yang tidak risikonya paling ringan sekali dibanding dengan jenis investasi itu. Itu memiliki emas, membeli emas itu adalah pilihan yang investasi yang risiko paling ringan di antara berbagai investasi gitu. Itu sudah jadi modal besar Mbak. Tapi kalau ditanya ada uang, saya nggak ada uang Pak, nggak ada tabungan gitu. Tapi punya emas 1 kilo Mbak. Amin Pak ya. Kalau itu saya aminkan loh Pak. Itu kan disebut aktiva lancar Mbak. Dalam akuntansi itu aktiva lancar. Artinya kapan saat kita butuh ini bisa jadi uang. Uang, ya. Pergi ke Pegadaian jadi uang kan Mbak. Bapak tahu nih ya Pak ya. Kami ngajar perbankan Mbak. Ya siap. Nah Pak, apa itu profil resiko dalam investasi dan juga bagaimana cara menentukannya? Iya, namanya profil resiko itu kan gini Mbak ya. Setiap orang investasi pasti ada resiko. Betul. Ya, apalagi yang main saham itu Mbak. Iya, resikonya lebih besar ya besar Pak. Mbak. Jadi kalau semakin besar itu risikonya, maka semakin besar juga keuntungannya itu. Di situ Mbak. Jadi kita milih yang risiko tinggi, tapi itu akan mendatangkan satu keuntungan besar. Keuntungannya juga besar. Besar Mbak. Besar. Jadi di situ profil risiko kalau investasi yang bersifat real ya, bukan finansial. Kalau finansial beda lagi Mbak ya. Kalau real itu kan investasi yang paling mudah misalnya apa? Beli motor pakai ojek online. Iya, betul. Profil bagus. Profil bagus, iya betul. Apalagi kalau didudukan ini, Mbak, kira-kira kebutuhan masyarakat itu banyak itu kemana? Maka itulah salah satu bidik untuk menginvest di bidang atau objek tersebut. Iya. Betul. Iya, gitu. Nah, memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita ya yang tidak menutup kemungkinan di luar sana, apalagi yang remaja-remaja kayak sekarang ini tuh ada yang mau belajar berinvestasi Pak. Betul Mbak. Jadi kalau kita lihat profil investasi Mbak ya, dengan profil risiko ini biasanya bermacam-macam. Ya. Sekarang ada namanya kalau remaja itu dia ingin biasa membuat kafe gitu Mbak. Iya betul. Angkringan gitu Mbak. Online shop termasuk Pak ya. Iya Mbak. Jadi itu merupakan satu profil risiko yang ringan. Tapi dengan investasi yang bisa bentuk gabungan itu. Oh iya. Ini mungkin temannya beli kompor ya kan, beli alat
piringnya gitu kan. Benar, jadilah alat satu. Makan. Iya, jadi Mbak. Jadi bisa jalan. Nah, ini bagaimana dengan yang namanya misalkan kerjasama ini Pak dalam sebuah usaha? Apakah itu juga investasi? Bagaimana cara pembagian ininya Pak? Pembagian keuntungan. Iya benar. Itu yang selalu saya ingin tanyakan ini Pak. Karena kan pernah saya diajakin join gitu ya Pak ya sama teman saya. Cuma karena saya belum terlalu paham tentang mekanismenya, jadi saya pending dulu gitu Pak. Nah sekarang mumpung kita membahas tentang investasi ini, saya mau bertanya nih sama Bapak, seperti apa itu Pak mekanismenya? Investasi yang berupa katakanlah tadi patungan Mbak ya. Iya benar. Patungan itu kita harus menghitung dulu masing-masing modal. 50-50 Pak. Modal dulu. Iya. Si A berapa? Dia ngajakin 50-50. Si B berapa? Betul. Nah, dihitung dulu rasionya, Pak. Rasio modal dihitung. Supaya nanti pada saat menentukan rasio itu udah jelas. 1 banding 3 banding 2 sini kan? Iya, betul. Total modal itu kita masing-masing bikin rasionya per orang. Pada saat pembagian keuntungan kita kembali mengambil dasar berdasarkan rasio. Kenapa sih lebih banyak? Dia kan lebih banyak modalnya. Berdasarkan rasionya, Mbak. Iya, betul. Nah, jadi tidak ada perkalian di sini, karena kita menentukan keuntungan itu berdasarkan rasio modal tadi. Sehingga pada saat pembagian kan mudah, Mbak. Mudah. Jadi kami ngajarkan juga Mas seperti itu, bahwa dengan menggunakan rasio modal itu akan memudahkan nanti pada saat pembagian keuntungan. Jadi tidak ada perlu. Kenapa sih lebih banyak dari saya? Dia kan modalnya lebih banyak, ya kan, Mbak? Iya. Iya. Jadi pada saat pembagian itu, misalkan modalnya itu ditotal dulu, terus misalnya kalau ada berapa orang nanti ini? Misalkan 3 orang. 3 orang. Ya. Nah, si A itu dia nyetor berapa? Benar. Si B menyertakan berapa? Baru dihitung rasionya, Mbak. Dari 100 itu, misalnya 30 juta, berarti rasionya 3 kan, Mbak? Iya benar. Nah, misalnya ini 5, berarti lebih tinggi dia kan? Iya benar. Ya, gitu. Ada yang 1. Nah, itu berarti nanti pada saat pembagian rasionya kembalikan, Mbak. Iya, jadi di total dulu rasionya, di total. Iya. Iya. Jadi tidak ada perkalian, Mbak. Kita berkelahi duluan namanya. betul ya. Nah, dampak toleransi resiko terhadap strategi investasi seseorang ini, Pak. Seperti apa itu, Mbak? Apa dampak toleransi resiko terhadap strategi investasi seseorang? Mungkin berhubungan dengan yang saya tanyakan tadi ini, Pak. Iya. Kalau memang toleransi resiko itu kan, Mbak, tergantung nanti kita yang kalau memang investasinya ini merupakan patungan, itu masing-masing kan paham kalau perusahaan lagi mengalami kerugian, kira-kira apakah kita ini masing-masing ikut merugi gitu. Dan sampai ada yang tidak merugi, saya tetap dapat meskipun dalam kondisi rugi. Nah, akhirnya istilah di toleran masing-masing, katakanlah para investornya tadi, kalau perusahaan tidak mengalami keuntungan, kita tidak dapat bagian. Supaya betul-betul tidak akan terjadi perselisihan akibat karena memang perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat kan. Nah, Pak, yang harus dipersiapkan sebelum mulai berinvestasi itu apa saja sih, Pak? Gampang, Mbak. Yang penting dulu pengetahuan, Mbak. Oh, pengetahuan. Bukan kemauan dulu ya, Pak ya? Bukan, Mbak. Pengetahuan dulu. Pengetahuan. Kalau dia sudah tahu, nanti muncul kemauan, Mbak. Iya kan? Iya. Harus punya pengetahuan, Mbak. Mbak misalnya mau beli mobil, bisa nggak bawa? Ya betul. Jangan sampai beli mobil nggak tahu bawa ya, Pak. Itu kan gitu. Baru kalau sudah mampu kan ada kemauan kan, saya mau bawa gitu. Itu juga investasi, Mbak. Artinya kalau mau investasi ini betul-betul punya pengetahuan dulu lah. Paling tidak punya satu pengalaman dari pengalaman orang lain, yang pernah melakukan kegiatan yang sama kan, gitu. Benar. Dia pasti banyak keluarkan suka dukanya itu, Mbak. Ya, misalnya investasi di bidang rumput laut misalnya kan, di mana suka dukanya itu, risikonya di mana kira-kira, terus keuntungannya di mana, paling strategis di mana gitu. Nah pasti disitulah timbul satu minat kemauan tinggi, Mbak. Jadi
pengetahuan dulu, dasarnya pengetahuan dulu. Nah, bagaimana cara mengalokasikan dana untuk investasi secara bijak ini, Pak? Nah, kalau melihat tadi apa Mbak ya, permasalahan ya, kebanyakan orang itu mengatakan kurang modal. Ya. Kurang modal. Ya. Terus, jadi sebenarnya kalau masalah investasi ini kita tumbuhkan, itu pemerintah tidak harus lepas tangan itu. Dia harus punya perhatian besar untuk membantu, katakanlah tadi unit-unit ekonomi yang lemah, apakah dari pihak perbankan atau dari pihak lembaga terkait, misalnya dinas penanaman modal kan Mbak ya. Iya. Nah sehingga di situ bisa nanti bersinergi antara lembaga keuangan, dinas penanaman modal ini bagaimana nih kita membantu unit-unit bisnis supaya bisa berinvestasi di bidang-bidang yang merupakan potensi untuk dikembangkan, Pak. Gitu. Ya, jadi pemerintah tidak bisa tinggal diam. Ya. Harus punya perhatian juga terhadap unit-unit bisnis ini yang bisa potensi untuk dikembangkan. Nah, ini penting juga nih Pak. Apa peran literasi keuangan dalam mengambil keputusan investasi? Ya, itulah Pak tadi saya katakan bahwa ilmu itu merupakan satu dasar ya. Kalau literasi ini menangkut pengelolaan keuangan nanti, ya, menyangkut pengelolaan keuangan di dalam proses investasi ini penting Pak. Kenapa? Karena harus melihat ini kira-kira jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun modal ini bisa kembali. Jadi ada namanya break even, ada BEP-nya Mbak. Misalnya beli kendaraan ya Mbak ya, beli kendaraan misalnya kan, untuk dibisniskan menjadi ojek online. Dengan pendapatan satu hari itu, kira-kira berapa tahun baru bisa lunas ini? Setelah lunas, nah itu baru bisa dikatakan untung Mbak. Itu investasi. Jangan betul. Mengatakan ini saya sudah untung, belum, modal aja belum kembali. Jadi nanti kalau bisa menikmati keuntungan setelah modalnya kembali Mbak. Ilmu inilah yang banyak mungkin belum nyampe ke masyarakat ya. Iya, betul. Ya. Ini butuh pemahaman lagi Pak ya. Iya, betul. Nah, baik Pak, sebelum kita lanjutkan kembali kita jeda dulu ya Pak ya. Takut kuping kita ini berdenging. Betul Pak Dami. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Nundukan, pastikan Anda tetap bersama kami terkait dengan obrolan investasi di kesempatan sore hari ini. Iya. Cantik, banyak mata melirik, tapi cuma bisa berbisik. Aku ingin kau tahu, aku suka padamu. Coba titip pesan untukmu. Telepon aku 7276 kali. Kau beri aku senyuman, beri aku isyarat. Aku sangat berharap untuk bicara lebih jauh. Telepon aku 7276 kali. Be
Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan masih bersama kami di Mozaik Indonesia Obrolan Investasi, masih membahas topik menentukan tujuan investasi, langkah awal menuju keuangan yang sehat bersama Bapak Andi Syarifuddin, SEMSI. Ya, nah apa kesalahan umum yang sering dilakukan investor pemula ini Pak dalam berinvestasi? Pasti banyak ya Pak ya? Iya Mbak. Pertama itu tidak punya konsep Mbak. Tidak punya konsep. Tidak punya konsep untuk pengembangan. Karena yang namanya investasi kan ada unsur pengembangan, Mbak. Jadi tidak berlarut begitu saja, tapi harus target-target yang harus dicapai pada mungkin setahun jadi gini, 2 tahun kemudian jadi gini. Iya. Jadi ada pencapaian target, Mbak. Itu yang salah satu hal yang dilupakan. Banyak yang melupakan bahwa setiap investasi itu harus ada targetnya. Nah, kalau tidak ada target, berarti gimana kita mau berkinerja bagus, Mbak? Betul juga. Harus ada target dulu kan? Iya. Nah, kalau cara menghindari investasi bodong atau penipuan berkedok investasi banyak ya Pak ya? Banyak ya Pak. Nah, bagaimana caranya itu Pak? Itu tadi ya, jadi literasi tadi, Mbak. Literasi keuangan. Iya. Jadi kita di situ misalnya diiming-iming dengan imbalan yang besar ini kan. Nah, ini kita punya pengalaman literasi keuangan nggak masuk akal ini. Secara akal nggak masuk ini hitungannya kan. Iya, Pak. Nah, itu salah satu untuk kan, Pak. Nggak, angkat tangan. Kenapa secara literasi keuangan udah ngerti dia? Iya. Kalau bicara tentang investasi bodong, saya langsung ketawa Pak ya. Soalnya di sekitar saya baru-baru ada yang kena tipu Pak, investasi bodong. Karena literasinya kurang Pak. Iya. Keuangannya kan. Iya. Nah, baik Pak, sebagai closing statement ini Pak, apa saja indikator yang menunjukkan bahwa suatu investasi memiliki potensi keuntungan yang baik? Iya, pertama bahwa investasi itu memang sudah memiliki satu Mbak ya, objek yang punya potensi keuntungan yang tinggi. Ya, sehingga nanti orang-orang berlomba-lomba masuk ke situ. Masuk ke investasi itu. Misalnya tadi KP Mbak ya. Iya, KP. Nah, perkembangan KP perminatannya tinggi nggak? Nah, supaya nanti pemain-pemain baru ini akan masuk. Jadi dia melihat potensi dulu Mbak. Melihat tingginya permintaan suatu produk investasi. Iya. Sehingga para investor ini membaca lingkungan. Nah, tapi ada studi kelayakan dulu Mbak. Harus ada riset dulu. Iya. Jadi nggak langsung, di sana jual pisang goreng, ayo kita jual pisang goreng. Iya, gitu. Iya, baik. Apa yang ingin Bapak sampaikan nih Pak terkait dengan topik kita menentukan tujuan investasi, langkah awal menuju keuangan yang sehat sebagai penutup kita sore hari ini? Baik Mbak, saya himbau kepada masyarakat cepatlah berinvestasi supaya dapat bisa menghasilkan hasil yang lebih besar di masa akan datang. Tapi dengan syarat pilihlah jenis investasi yang punya resiko yang rendah dan mudah dikelola dengan baik. Iya, supaya nanti cash flow-nya ini bisa menciptakan kelayakan kesehatan keuangan kalau cash flow-nya baik. Karena di situ yang banyak yang macet Mbak. Iya betul. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Akhirnya lama-lama tergeser modal habis Mbak. Iya. Memang betul-betul hal penting untuk literasi keuangan dan pemahaman tentang investasi ya Pak. Betul, Mbak. Ya, baiklah pendengar, terima kasih untuk Andi Syarifuddin SEMSI Pak. Terima kasih waktunya sore hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan sore ini bisa menambah pengetahuan juga wawasan khususnya untuk investasi. Kami akhiri kebersamaan kita pendengar, tetap bersama kami dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak, sampai jumpa.